Selamat pagi, selamat bersekutu kembali di dalam kasih Tuhan. Kita akan mulai satu kita pada pagi hari ini, dan kita akan memuji hanya hari-Mu Tuhan. Yang sempurna semuanya ku besar sukacitamu, ku memandang wajah-Mu, takkan ku harap lagi bahagia ini semuanya sempurnakan. Tuhan bekerja itu senang hidupku sekarang dan selamanya. Hanya hari-Mu Tuhan, hanya hari-Mu Tuhan, hanya hari-Mu Tuhan, yang selalu menantikan semua harapanku. Ku taruh kepada besar sukacitamu, ku memandang wajah-Mu, takkan ku harap lagi bahagia ini semuanya sempurnakan. Tuhan bekerja-Mu itu senang hidupku sekarang dan selamanya. Takkan ku harap lagi bahagia ini semuanya sempurnakan. Tuhan bekerja-Mu itu senang hidupku sekarang dan selamanya. Sekarang dan selamanya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami datang pada pagi hari ini kepadamu ya Tuhan. Dan kami rindu Tuhan memberkati hari-hari kami yang akan kami jalani ini ya Bapa. Sehingga hari-hari yang kami jalani ini kami dapat mengisinya dengan hal-hal yang positif,
dan kami dapat mengisi semaksimal mungkin dengan kebaikan-kebaikan, aktivitas-aktivitas yang boleh memberkati kehidupan kami maupun sesama. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami boleh Tuhan izinkan untuk kembali datang di dalam saat teduh pagi ini ya Bapak. Kami berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menolong, memberkati, sehingga kami boleh senantiasa hidup ada kedamaian, sukacita, ketenangan. Bapa di dalam kerajaan surga, ampuni akan setiap dosa dan kesalahan kami, akan setiap kelemahan-kelemahan kami, akan setiap ketidakpatutan kami. Biarlah pada pagi hari ini Engkau sucikan dan kuduskan kami ya Bapa. Berkati ya Bapa setiap aktivitas yang akan kami lakukan. Bapa di dalam kerajaan surga, kami menyerahkan sepenuhnya pada pagi hari ini pembacaan firman ke dalam tangan-Mu. Buat kami mengerti, buat kami memahami, dan terlebih lagi kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita sudah sampai kitab Wahyu pasal 19. 21. Kitab Wahyu pasal 21. Langit baru dan bumi baru ya. Jadi ayat 1. Ya betul, kemarin kerajaan 1000 tahun ya. Sekarang kitab Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai dengan 27. Ya. Kita membacanya satu orang 7 ayat. Ya, mulai dari pakainya silakan. Ayat yang ke-8. Namun orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, pembunuh-pembunuh, orang-orang yang berbuat cabul, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala dengan api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Yerusalem yang baru. Kemudian datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang 7 cawan yang penuh dengan 7 malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, marilah ke sini.
Aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar dan tinggi. Dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari surga, dari Allah. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Temboknya besar dan tinggi. Pintu gerbangnya ada 12 buah. Di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang, di sebelah utara 3 pintu gerbang, di sebelah selatan 3 pintu gerbang, dan di sebelah barat 3 pintu gerbang. Tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar, dan di atasnya tertulis ke-12 nama ke-12 rasul anak domba itu. 15-22. Pasal 21. Oleh ketemu bisa dengan aku mempunyai satu tongkat pengukur dari emas untuk mengukur kota itu serta pintu-pintu gerbangnya dan temboknya. Kota itu bentuknya empat persegi, panjangnya sama dengan lebarnya. Lalu ia mengukur kota itu dengan tongkat itu. 12.000 stadia, panjang, lebar, dan tingginya sama. Ia juga mengukur temboknya 144 hasta. Menurut ukuran manusia yang juga ukuran malaikat, tembok itu terbuat dari permata yaspis. Kota itu sendiri dari emas murni, bagaikan kaca yang jernih. Dasar-dasar tembok itu dihiasi dengan segala jenis permata. Dasar yang pertama batu yaspis, yang kedua batu nilam, yang ketiga batu mirah, yang keempat batu zamrud, yang kelima batu uman, yang keenam batu sartis, yang ketujuh batu ratna, cempaka, yang kedelapan batu kecil, yang kesembilan batu krisolit, yang ke-10 batu krisopras, yang ke-11 batu lasuardi, dan yang ke-12 batu kecubung. Ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Setiap pintu-pintu gerbang terdiri dari satu mutiara, dan jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening. Dan ke-12, dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya. Dan anak domba itu adalah lampunya. Dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahaya, dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari, sebab malam tidak akan ada lagi di sana. Dan kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya, tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Amin. Baik, kita akan masuk dalam pokok doa. Yang pertama kita berdoa untuk pergumulan kita masing-masing. Yang kedua kita berdoa untuk kegiatan hari ini. Yang ketiga kita berdoa untuk orang-orang yang telah
memberikan persembahan yang telah mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini. Yang keempat, kita berdoa untuk keluarga-keluarga di tempat ini. Yang kelima, kita berdoa untuk hamba Tuhan, majelis dan komisi-komisi. Yang keenam, kita berdoa untuk jemaat. Yang ketujuh, kita berdoa untuk gereja. Yang kedelapan, kita berdoa untuk sinode, PIPKA, dan MDS. Yang ke-10, kita masuk ke kelompok doa yang khusus. Kita doakan untuk kegiatan hari ini, besuk ke Rembang, dan juga persiapan-persiapan yang lainnya. Dan nanti malam Pendeta Enos akan tiba di sini, kita doakan. Dan kita juga berdoa untuk besok ya, ibadah di bulan misi, kita doakan pagi maupun sore ada kegiatan Salesian Bukit Tinggi Gereja, kemudian Seninnya di Pulau Panjang, dan Selasanya pulang Pak Enos berangkat pergi ke Pontianak. 23 kita berdoa untuk ucapan syukur Bapak Tommy ya atas rumah baru. 24 kita juga berdoa untuk undu-undu, dan kita juga berdoa untuk 26 wisata rohani Dopu. Kemudian minggu kelima kita doakan juga untuk Bapak Sadaman Mase yang akan melayani, dan kita doakan untuk bulan Mei ini supaya semuanya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Nanti bisa ditambahkan pokok doa yang lain sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Sebelum kita berdoa, mari kita akan memuji Tuhan. Bilakah kupandang wajah-Mu di dalam kemuliaan Bapa surga. Bilakah kupandang wajah-Mu di dalam kemuliaan Bapa surgawi. Akan bilakah kulihat selamanya ketika di depan tata suci Kau panggil namaku, nama yang bilakah kau diam selamanya. Kau jadikan langit baru dan bumi yang baru, di mana kedamaian mata sukacita. Alihai hal kehidupan mengalir ceritakan kepedulian sempurna abadi. Bersama sujud menyembah selamanya. Hidupku hausku, bilakah dia di sana. Kupandang wajah di dalam kemuliaan Bapa surgawi. Hatiku bilakah kulihat di sananya. Usai perjalananku ketika
di depan tata suci-Mu. Kau panggil namaku, nama yang baru. Bilakah ku diam di sananya? Kau janjikan langit baru dan bumi yang baru, di mana tiada air mata duka cita. Aliran air kehidupan mengalir dari tapamu, keteduhan sempurna abadi. Bersama orang kudus-Mu, sujud menyembah selamanya. Rindu hausku, bilakah ku diam di sana. Kau jadikan langit biru, kau jadikan langit baru dan bumi yang baru, di mana tiada air mata duka cita. Aliran kehidupan mengalir dari tapamu, keteduhan sempurna abadi. Bersama orang kudus-Mu, sujud menyembah selamanya. Rindu hausku, bilakah ku diam di sana. Kau jadikan langit baru dan bumi yang baru, di mana tiada air mata duka cita. Aliran air kehidupan mengalir dari tapamu, keteduhan sempurna abadi. Bersama orang kudus-Mu, sujud menyembah selamanya. Rindu hausku, bilakah ku diam di sana bersama orang kudus-Mu. Bersama orang kudus-Mu, sujud menyembah selamanya. Rindu hausku, bilakah ku diam di sana. Bilakah ku diam di sana. Bilakah ku diam di sana. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk firman-Mu bahwa Engkau menjanjikan langit baru dan bumi yang baru. Dan kami percaya bahwa itulah yang Tuhan janjikan atas kami, di mana tidak ada air mata, tidak ada duka cita, hidup kekal bersama Tuhan di sana. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Ajarkan kepada kami untuk selalu mengingat akan janji-Mu ya Bapa, karena
janjimu, firmanmu, ya dan amin. Dan biarlah kami menabuhkan jaga iman dan kehidupan kami kepadamu ya Bapa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini ya Bapa. Kami mau berdoa untuk kehidupan kami. Biarlah Tuhan yang senantiasa memimpin, Tuhan yang senantiasa memberkati, Tuhan yang senantiasa melindungi kami. Bahkan biarlah kami hidup ada di dalam suasana kerajaan Allah, di mana ada damai sejahtera, sukacita, kasih, kebenaran, keadilan, boleh kami hadirkan di dalam kehidupan keluarga kami. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Tuhan. Tuhan juga memberkati untuk setiap agenda, untuk setiap rangkaian pelayanan yang ada di tempat ini. Dan kami mohon hikmat-Mu untuk kami dapat menjadi berkat, untuk menyampaikan firman-Mu, untuk memberitakan Injil-Mu di tempat ini. Berikan kami urapan baru, kuasa yang baru ya Bapa, kecerdasan yang daripada Tuhan. Oh Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati juga orang-orang yang telah mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini, yang telah peduli akan pelayanan Tuhan di tempat ini, buat hamba-hambamu, buat pelayan-pelayanmu, buat aktivitas gereja di tempat ini ya Bapak. Kami percaya bahwa janjimu juga ya dan amin. Tuhan akan memberkati orang yang telah memberkati pekerjaan di tempat ini. Terima kasih Bapak, berkati keluarga mereka, kesehatan mereka, usaha mereka ya Bapak, supaya mereka boleh semakin menjadi saluran berkat dipakai Tuhan luar biasa di dalam kehidupan bergereja di tempat ini ya Bapak. Kami juga pada saat ini mau berdoa ya Bapak, untuk hamba Tuhan, majelis dan komisi-komisi, Tuhan juga berkati mereka ya Bapak. Dan pada saat ini kami juga akan mendampingi tamu dari cabang Duka. Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Bapak, kami serahkan semuanya kegiatan kami ke dalam tangan-Mu, dan Tuhan memberkati gereja kami, jemaat Tuhan di tempat ini, dan juga semuanya sinode kami, bangsa dan negara kami, dan semua rangkaian acara. Kami serahkan semuanya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus berdoa, amin. Kami menyerahkan Tuhan tubuh jiwa kami ke dalam totalitas kehendak Tuhan dan rancangan Tuhan. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di hari yang baru ini, tapi kami mempercayakan hidup kami seutuhnya kepada Tuhan. Kami yakin Engkau Allah selalu membawa kehidupan kami kepada jalan-Mu, sehingga kehidupan kami ada dalam tuntunan Tuhan, ada dalam bimbingan Tuhan, ada di dalam teguran-teguran Tuhan, ada dalam segenap nasihat Tuhan. Bahkan Engkau menggandeng kami untuk berjalan hari ini, untuk kami boleh menikmati pada rancangan dan kehendak Tuhan. Bapa, ampuni segala keterbatasan kami, dan biarlah kehidupan kami yang sangat terbatas ini boleh Engkau buat kehidupan kami tak terbatas untuk menjalani hari ini, karena Tuhan bersama dengan kami. Lalu kami juga menyerahkan segenap kehidupan umat-Mu yang di bumi ini pun dengan beragam keunikan karakter, budaya, suku, dan juga bahasa. Biarlah mereka pun boleh menyerahkan totalitas hidupnya kepada Engkau, sehingga mereka boleh menikmati cara Tuhan menolong hidup mereka hari ini, dan mereka boleh merasakan kehadiran Kristus dalam kehidupan mereka sehari-hari ini, hingga mereka boleh dalam segala pergulatan hidup mereka boleh merasakan kehadiran Tuhan. Mereka boleh merasakan campur tangan Allah dengan segala pergumulan kehidupan mereka, dengan segala warna hidup mereka ya Bapa. Diserahkan mereka seutuhnya ke tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan Allah terus berkarya dalam kehidupan mereka. Demikian juga anak-anak-Mu yang ada di dalam Tuhan, yang mengenal Tuhan. Biarlah mereka semakin kuat itu iman percaya mereka di dalam Engkau, berakar kuat di dalam Tuhan, sehingga mereka bertumbuh di dalam pimpinan Tuhan, hingga kehidupan mereka berbuah-buah, dan mereka boleh siap menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Banyak jiwa boleh dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan, dan biarlah mereka boleh menikmati kasih kemurahan-Mu, dan mereka boleh terlalu tuntun untuk menjadi alat kebenaran Tuhan. Demikian pula Tuhan, kami serahkan mereka di mana mereka
mengembangkan sayap mereka, iman mereka untuk diwujud nyatakan di dalam pelayanan gereja-Mu. Biarlah mereka boleh tetap menjadi benih-benih firman-Mu yang siap tumbuh, yang siap berbuah di dalam gereja-gereja ini ya Bapa, sehingga boleh menjadi kesaksian Tuhan yang manis, menjadi sinar terang-Mu. Apapun merek gereja itu, kami percaya ketika dasar hidup mereka, dasar pelayanan mereka, dasar pengiringan mereka adalah firman-Mu, maka kehidupan mereka pun akan terus menikmati pembaharuan dari Tuhan. Dan kami serahkan setiap pembaharuan akal budi mereka, akal budi kami pun setiap pagi ada di dalam Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak akan pernah membawa kami kepada jalan-jalan binasaan, tapi justru Engkau menguji setiap hati dan iman kami untuk apakah kami ada di bumi ini, yaitu untuk menjadi alat kebenaran Tuhan, untuk mengabarkan kabar keselamatan-Mu, sehingga kami boleh bersama-sama orang-orang percaya untuk menjadi saluran berkat Tuhan dimanapun kami berada. Bapak, kami serahkan segala pergumulan gereja-gereja Tuhan, baik pergumulan kebersamaan, baik pergumulan hati mereka, baik pergumulan kesehatan mereka, baik pergumulan pelayanan-pelayanan mereka, program-program yang direncanakan, biarlah semuanya itu sinkron akan kehendak Tuhan, sehingga setiap pelayanan-pelayanan baik hamba Tuhan, pengurus gereja dan juga jemaat Tuhan boleh tersinkron oleh cara Tuhan bekerja, cara Tuhan menolong mereka, terkhusus pada firman Tuhan. Bapak, kami serahkan juga GKKMI dalam cinta kasih Tuhan. Biarlah Tuhan Allah juga menolong kehidupan GKKMI ini dari PGMI 1 sampai dengan PGMI 7 dengan segala hal yang dirindukan untuk perkembangan gerejamu ini, pergerakan gerejamu ini, sehingga dikerjakan penuh dengan dampak yang luar biasa, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Memberkati, menyertai setiap para pemimpin gerejamu, baik hamba Tuhan, majelis, demikian juga jemaat Tuhan. Biarlah mereka mau dipimpin oleh Engkau melalui firman menjadi dasar untuk mereka melayani Tuhan, sehingga kehidupan mereka benar-benar mewujud nyatakan kehendak Tuhan, mewujud nyatakan perintah Tuhan, sehingga setiap pelayanan, setiap kebersamaan, pergerakan yang dikerjakannya ada Tuhan yang ada di dalamnya yang memimpin kehidupan mereka, sehingga kehidupan mereka pun sungguh-sungguh mewujud nyatakan saling mengasihi, saling melayani, saling mengampuni, saling mendukung, dan saling menopang satu dengan yang lain. Saat ini kami menyerahkan pengurus sinode pun dengan cinta kasih Tuhan, memberkati mereka, menolong kehidupan mereka, supaya mereka boleh tetap ada dalam bimbingan Tuhan, dalam mengayomi GKKM ini menuju pada kehendak dan rancangan Tuhan. Kami serahkan Tuhan untuk GKM Pejangaan pun ke dalam cinta kasih-Mu, biarlah GKM Pejangaan menjadi gereja, menjadi wadah, menjadi tubuh Kristus yang siap dipakai oleh Tuhan, yang siap dibahari oleh Tuhan, sehingga kehidupan mereka benar-benar mau diubahkan oleh Engkau seturut pada kehendak Tuhan, dan siap dijadikan bejana-bejana yang indah dari Tuhan, sehingga kehidupan mereka ada dalam rancangan dan kehendak Tuhan. Ampuni segala hal yang membuat mereka saling curiga-mencurigai, saling sakit menyakiti, saling jatuh menjatuhkan, tapi biarlah mereka boleh saling mengampuni, saling menopang, saling mendukung, sehingga mereka boleh menjadi pribadi-pribadi yang ada di dalam pimpinan Tuhan. Bapak, ampuni segala hal yang tidak berkenan dari Engkau, baik mulai dari anak-anak, muda dan remaja, demikian juga untuk pemuda, dewasa muda dan para dewasa Tuhan, mereka yang sudah lansia pun kami serahkan mereka seutuhnya ke dalam kasih Tuhan, dan biarlah mereka boleh menikmati kasih Allah, menikmati rancangan Tuhan, menikmati cara Tuhan, dan biarlah kehidupan mereka siap menjadi pribadi yang tahan uji dan tahan banting dalam segala perkara, karena mereka tetap meyakini Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Dan kami serahkan kepercayaan mereka, kebergantungan mereka, pengandalan mereka kepada Tuhan, dan kehidupan mereka pun mau dipimpin dan dituntun oleh Tuhan, membuka hati untuk membiarkan Roh Kudus bekerja dalam kehidupan mereka. Kami serahkan hari ini tumbuh kembang kami, anak-anak-Mu, sekolah kami, demikian juga kuliah kami
kami serahkan mereka yang sedang kuliah di luar kota pun Tuhan tolong jagai mereka dalam pergumulan persoalan yang dihadapinya Tuhan tolong. Tuhan cukupkan segala kebutuhan sehari-harinya. Demikian juga mereka yang bekerja, baik mereka yang bekerja di kantor, mereka yang bekerja di sekolah, mereka yang bekerja di pasar, mereka yang bekerja di toko, mereka juga yang bekerja di pabrik, mereka yang bekerja di ladang, mereka yang berwirausaha pun kami serahkan mereka dengan segala pergumulan mereka, sakit penyakit mereka pun tetap kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu, baik Pak Yitno dalam proses pemulihannya Tuhan tolong, dalam kedalaman hatinya, biarlah Tuhan terus jamah hatinya, semakin merasakan kehadiran Kristus, semakin mau dituntun oleh Tuhan, sehingga boleh menikmati proses pemulihan dari pimpinan Tuhan. Dan biarlah cara Tuhan yang bekerja dalam kehidupan hamba-Mu untuk menikmati pemulihan sempurna dari Tuhan. Demikian juga kami serahkan Tuhan untuk ibu daripada Cici Emboyo, Tuhan tolong berkati supaya tetap menikmati pemulihan sempurna dari Tuhan, sekalipun hamba-Mu belum mengenal Tuhan, tapi biarlah kuasa Allah bekerja dalam kehidupannya, anak-anak-Mu ini boleh mengenal Engkau secara pribadi. Dan Tuhan kami serahkan juga untuk Mak Lian kesehatannya selanjutnya kami serahkan seutuhnya ke dalam Tuhan kasih-Mu, yang dipikirkan, yang dirindukan, biarlah Tuhan jamah, Tuhan jawab pada waktunya. Berkati Ciin dalam segala pergulatannya, biarlah Tuhan terus sempurnakan setiap pergumulannya untuk menikmati pemulihan dari Tuhan. Demikian pula Tuhan kami serahkan untuk kesehatan Bu Eko dan juga Bu Agung, biarlah Tuhan dimuliakan melalui sakit penyakit di usia lanjutnya, dan Bu Eko tetap bersyukur dan mereka boleh menikmati cara Tuhan untuk menolong kehidupan mereka, dan mereka boleh menikmati penyembuhan dari Tuhan secara sempurna. Demikian juga Pak Ho, imannya, kerinduannya, keterbatasannya pun kami serahkan seutuhnya dalam kasih-Mu, biarlah imannya tetap kuat dalam angka. Demikian pula kami serahkan untuk Bukim, biarlah Bukim pun menikmati pemulihan dari Tuhan secara sempurna, menjadi sinar kemuliaan-Mu tengah-tengah keluarga yang belum mengenal Tuhan. Demikian pula Lala yang saat ini masih di Solo, Tuhan tolong berkati, cukupkan segala kebutuhan yang dicukupkan, Tuhan Allah memberikan kesembuhan secara total buat hamba-Mu. Demikian juga kami serahkan Tuhan untuk kesendiriannya di sana, dalam segala keterbatasannya, biarlah Lala boleh menikmati kasih Allah, boleh menikmati pertolongan Tuhan. Demikian juga Cien dalam proses kesehatannya pun kami serahkan padamu, dan kekuatannya hanya di dalam Tuhan. Bapak kami serahkan untuk Pak Wandi, Bu Suhardi, demikian juga Bu Asim, Bapak Sarjono, dan juga Ibu kesehatan mereka dalam kita kasih-Mu. Hari ini kami serahkan seluruh doa kami, yang di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik, kita saat kita pada pagi hari ini dengan pujian jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai bulan antara yang gelap, tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai belantara yang gelap, tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku
puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri api karyamu. Serta mengerti jalan-jalanmu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanda, namun tetap percaya, jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Serahkan diri genapi karyamu. Saat itu kita telah selesai. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.